ketika berdiri seorang raja Arab yang bernama Raja King Abdul Aziz yang menghancurkan kekuasaan daripada Syarif Hasan Hussein penjaga kota Mekah dan Madinah. Akan tetapi kekuatan kerajaan yang bernama King Abdul Aziz tidak bertahan lama karena dihancurkan, dilawan oleh Turki Utsmani. Tidak lama kemudian berdirilah putranya yang bernama Ibnu Sa'ud. Ini Ibnu Sa'ud meminta bantuan kepada tokoh ulama. Siapa tokoh ulama tersebut? Yakni Abdullah bin Wahab. Apa kata Abdullah bin Wahab? Wahai Ibnu Sa'ud, saya bantu perjuangan Anda untuk menjadi raja di kota Mekah. Saya bantu Anda untuk menjadi raja di Saudi. Saya akan meminta bantuan kepada Perancis dan Inggris. Tetapi aku mempunyai keinginan sebarkan ajaran Wahabi di kerajaan Saudi ini. Apa kata Ibnu Sa'ud? Siap. Akhirnya tumbang kekuasaan Mekah Madinah, lalu berdirilah kerajaan Ibnu Sa'ud yang di atas atau yang dibantu oleh seorang tokoh agama pada saat itu, yakni Abdullah bin Wahab. Sehingga apa? Sehingga Raja Ibnu Sa'ud bersama kiai pada saat itu yang bernama Abdullah bin Wahab menyebarkan ajaran Wahabi, sehingga bikin pelaturan. Apa pelaturannya? Makam Sayyidatina Khadijah harus dihancurkan, makam Sayyidatina Fatimah harus dihancurkan, makam Sayyidina Utsman harus dihancurkan, makam para sahabat harus dihancurkan, bahkan makom junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dihancurkan. Ini pemahaman ajaran Wahabi. Paham, Bu? Paham? Ajaran Wahab. Dia masuk kepada parlemen kepemerintahan. Ketika pemerintah sudah berkata, maka senjata yang bergerak ketika rakyat tidak bisa atau tidak mau ataupun menolak. Ini masuk Wahab, Abdullah bin Wahab kerjasama dengan Ibnu Sa'ud bikin pelaturan. Akhirnya apa yang terjadi? Makom-makom para sahabat Sayyidatuna Khadijah dihancurkan, diratakan. Sayyidina Utsman dihancurkan, Imam Hasan dihancurkan, putri-putri Nabi yang ada di Baqi dihancurkan, makam Ma'la dihancurkan, bahkan makom Nabi akan dihancurkan. Ulama dari Timur Tengah mereka memberikan masukan. Yaman memberikan masukan kepada Ibnu Sa'ud, Syria memberikan masukan kepada Ibnu Sa'ud, Baghdad, Irak memberikan masukan supaya makom Nabi tidak dihancurkan. Namun apa yang terjadi? Semua ulama Timur Tengah terdidenge. Maka ulama dari Indonesia, ulama dari Nusantara, siapa? Yang bernama Kiai Wahab Hasbullah Tambak Beras. Siapa lagi? Syekhuna Hasim Asy'ari. Beliau adalah murid daripada Syekhuna Aba Khalil. Syekhuna Aba Khalil berguru kepada seorang ulama besar yang bernama Syekh Nawawi. Syekh Nawawi berguru kepada seorang ulama besar. Siapa yang tak kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, berguru kepada Al-Imam Ad-Dasuki.
Al-Imam Ad-Dasuki berguru kepada Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Al-Bajuri berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Muhammad As-Sanusi, berguru kepada Asyir Isani, berguru kepada Syekh Abidin Al-Izzi, berguru kepada Al-Imamul Ghazali, berguru kepada Al-Imam Abdul Malik Al-Haramain, Al-Imam Abdul Malik Al-Haramain, berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Bakilani, berguru kepada Al-Imam Abdullah Al-Bahili, berguru kepada Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari Al-Maturidi, sampai kepada berguru kepada Al-Imam Muhammad Abdullah bin Umar, sampai berguru kepada junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengirim, mencekam atau melarang, mengajukan kepada Ibnu Sa'ud bahwa makam Nabi tidak boleh dihancurkan, bahwa ulama-ulama yang mempunyai madhab ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat kepada Al-Imam Hanafi, Al-Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dibebaskan, silahkan. Akhirnya yang didengar itu bukan pendapat ulama Timur Tengah, justru pendapat Syekhuna Hasim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama yang lainnya. Kira-kira ulama NU hebat tidak? Hebat tidak? Hebat tidak? Kalau tanpa ada ulama Syekhuna Hasim Asy'ari, tanpa Kiai Wahab Hasbullah, tanpa ulama-ulama yang ada di Nusantara yang berjuang di Nadatul Ulama, makom Nabi sudah diratakan. Diratakan. Kalau tanpa ada ulama-ulama NU, kalau tanpa ada kiai-kiai NU, maka Indonesia tidak akan merdeka. Kira-kira hebat enggak NU? Ini para pemuda harus bangga memakai baju Banser, harus bangga memakai baju Ansor. Karena apa? Yang dibela bukanlah dunia, tetapi ulama. Sagoblok-goblok na tukang mabuk, tukang nyingsatkeun anrok, whisky, brandy, martini, aopod, kamensen, birlek, sotan, dados, topi miring, topi nyingsol. Aya preman, bangkoplok-koplokna preman. Tapi nyaheun ka budak urang-urang ngewa moal ka eta preman. Ngewa moal. Aya jelema dipika ngewa ku sa Kabupaten Sumedang, tapi eta jelema nyaheun ka budak urang. Kira-kira ngewa moal urang ka eta jelema? Moal. Urang jelema nu lomokot ku dosa, tapi urang cinta ka ulama. Urang jelema lomokot ku dosa, tapi urang berani abring-abringan, berani urang ayeuna melaksanakan, berani ayeuna urang neruskan perjuangan para ulama-ulama yang ilmunya menyambung kepada Allah dan Rasulnya. Urang mahabbah ka ulama, ari ulama teh kekasihna Allah, para wali kekasihna Allah. Kira-kira Allah ngewakeun moal ka urang? Moal sok sanajan urang lemokot ku dosa. Nah, di syafaatan di hampura dosa urang ku Allah. Hubul watan minal iman. Berdiri akan diumumkan yang lalwatan Indonesia biladi anta orang berkobar kullu mayya bika yauman qobihai yang imama kullu mayya bika yauman qobihai yang imama pusaka hati tanah air berikut kamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, kan kita memang satu. Pusaka hati wahai tanah air berikut kamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu, kan kita memang satu. Indonesia negeriku, engkau taji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa
Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq.